Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Insya Allah pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang psikologi positif. Sebagaimana mata kuliah kita judulnya adalah psikologi positif, maka kalau kemarin kita belajar tentang konsep sehat dan sakit, kemudian wellness paradigma gitu ya. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang psikologi positif. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan psikologi positif. Oke, pertama kita perlu kenalan dulu nih dengan pelopor dari psikologi positif. Jadi pelopor dari psikologi positif ini adalah Martin Seligman. Beliau lahir 12 Agustus 1942, kemudian beliau menikah 2 kali, yaitu dengan Mandy McCarthy dengan Carrie Miller, gitu ya. Terus kemudian beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pennsylvania dan Universitas Princeton. Ini saya translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian Martin Seligman juga di tahun 1996 menjadi Presiden of the American Psychological Association. Nah, di sini ada beberapa buku yang paling terkenal di mana? Milik atau karya dari Martin Seligman, yaitu The Optimistic Child, Child's Play, Learned Optimism, Authentic Happiness, Flourish and Hope Circuit, A Psychologist's Journey from Helplessness to Optimism. Ini diterbitkan tahun 2018. Jadi ini yang judul terakhir itu adalah judul terbaru dari Martin Seligman. Nah, kemudian Martin Seligman tinggal bersama istrinya Mandy dan bersama anak-anaknya. Sejauh ini Martin telah menerbitkan sebanyak 250 artikel ilmiah dan lebih dari 20 buku yang juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi Bapak Martin Seligman ini sangat-sangat produktif. Pertanyaannya selanjutnya, apakah masih hidup sampai sekarang? Insya Allah masih hidup sampai sekarang. Oke, nah di sini sebenarnya ada sebuah kisah menarik yang sering kali Seligman ceritakan gitu ya, kepada saat beliau menjadi pembicara, yaitu seorang anaknya yang bernama Nicky, ini menjadi sosok inspiratif bagi Seligman. Jadi ketika Seligman sedang membersihkan atau memperbaiki kebun gitu ya, sedang berkebun, kemudian datang Nicky yang berusia 5 tahun dan dia mencabuti rumput-rumputnya gitu. Jadi ngerecokin gitu ya, mengganggu Seligman yang lagi membereskan tamannya ini. Kemudian Seligman akhirnya marah dan menggerutu. Kemudian Nicky mengatakan, "Ayah, ketika aku di usia 3 sampai 5 tahun dan aku adalah orang yang perengek gitu ya. Aku mudah merengek, aku merengek setiap hari gitu ya. Kemudian pada ulang tahunku yang kelima, aku berjanji untuk tidak lagi menjadi seorang perengek. Dan di sini dia telah melakukan hal itu gitu ya. Dan itu berubah menjadi perengek dan yang tadinya perengek kemudian menjadi tidak perengek gitu ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang tersulit yang pernah aku lakukan gitu. Kata si Niki ini. Kemudian kata Niki gini, "Kalau aku bisa berhenti merengek, maka kamu juga pasti bisa untuk berhenti menjadi seorang penggerutu." Gitu. Nah, percakapan antara Seligman ini menjadi, inspirasi gitu ya. Ketika Seligman menekuni dunia psikologi, melihat bahwa psikologi itu adalah suatu hal yang negatif gitu ya, kemudian dari inspirasinya ini, dari kisahnya ini, dari pengalamannya ini, Seligman memikirkan cara agar manusia mampu meningkatkan diri mereka menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi tidak tidak mengkoreksi seseorang sehingga dia menjadi baik, tapi lebih kepada bagaimana dia mengembangkan dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, gitu. Oke, nah ketika Seligman menjadi seorang presiden di American Psychological Association atau apa gitu ya, dia punya misi utama yaitu menggabungkan antara praktik psikologis gitu ya dengan sains sebagai ilmu pengetahuan. Jadi antara praktiknya kemudian dengan penelitian-penelitiannya itu berjalan secara bersama-sama dan seimbang gitu ya. Nah,
Karena inspirasi ini akhirnya, Seligman juga mulai mempromosikan bidang psikologi positif. Sampai akhirnya wilayah psikologi positif berkembang ke pendidikan, kesehatan, ilmu saraf, target penelitiannya pun telah menyeluruh ke berbagai lapisan. Harapan Seligman adalah agar membuat dunia ini lebih bahagia. Jadi nggak orientasinya personal, nggak orientasinya individu, tapi orientasinya adalah global gitu ya. Sudah sangat global, sudah sangat umum dan universal. Oke, kemudian mereview jurnal dan literat. Jadi akhirnya gitu ya, Seligman ini mencoba untuk mereview jurnal dan literatur psikologi yang terbit di 30 tahun sebelumnya dan dia menemukan bahwa oh, ternyata pembahasan depresi perbandingan antara pembahasan depresi dengan pembahasan kebahagiaan itu, serta kebahagiaan itu sendiri, itu sangat jauh gitu ya. Dari 46.000 pembahasan tentang depresi dan pembahasan kegembiraan tuh hanya 4 4 pembahasan aja, 400 jurnal saja gitu ya. Seligman kemudian menetapkan visi untuk mendorong studi-studi kebahagiaan, happiness dan joyful selama masa kepemimpinannya sebagai seorang presiden di APA. Oke, selanjutnya adalah kalau misalnya kita lihat perbandingannya gitu ya, kita coba membandingkan antara, eee, nuansa negatif, pembahasan negatif tentang jurnal psikologi dengan pembahasan-pembahasan positif dalam artikel jurnal antara tahun 1887 sampai 2021. Oke, jadi ternyata ada 9.760 pembahasan tentang kemarahan, 65.531 tentang kecemasan, 79.154 tentang depresi, 20.868 tentang ketakutan, 207 dan 207.110 tentang treatment, 1.021 tentang ini kita bandingin ya, jauh banget. 1.021 tentang joy, kemudian 4.129 tentang life satisfaction, 3.522 tentang happiness, kebahagiaan, 781 tentang courage, kemudian 31.019 tentang prevention atau langkah-langkah penanggulangan. Nah, ini sebenarnya juga diakibatkan atau juga apa namanya, disebabkan karena kondisinya tahun-tahun itu adalah tahun-tahun perang gitu ya. Kalau misalnya kita cek itu nggak jauh-jauh dari perang dunia, sehingga, saat itu kondisinya memang manusia itu banyak yang minus gitu. Nah, tapi kalau itu kan dulu gitu ya, artinya ada perbaikan kualitas manusia, sehingga perlu juga gitu ya untuk kita bergerak ke dalam perspektif yang lain gitu. Tapi, artinya angka ya, tingginya artikel jurnal yang bernuansa negatif gitu ya, dalam pembahasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi saat itu, yang saat itu sedang perang atau pasca perang dunia. Oke, nah ini dia. Jadi, Seligman itu pernah melakukan sebuah penelitian, kita sebut sebagai shuttle box behavior. Jadi ini ada 2 jenis perlakuan eksperimen ya. Ada perlakuan anjing yang diletakkan di kotak yang tidak terkunci dan anjing yang diletakkan di kotak yang terkunci, gitu ya. Kemudian, mereka itu diberi sengatan listrik gitu ya, diberi sengatan listrik. Nah, kemudian yang terjadi adalah ternyata pada anjing itu gitu ya, anjing yang berada di kotak tidak terkunci cepat belajar melompat ke sisi yang aman. Dia mulai bergerak atau beradaptasi untuk melindungi dirinya, gitu ya, untuk menjauhi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan berbahaya itu, gitu ya. Nah, kemudian, anjing yang berada di kotak terkunci, dia tidak berusaha untuk melompat ke sisi aman. Awalnya dia terganggu dengan getaran tersebut, namun lama-kelamaan dia mulai menyerah dan hanya berbaring. Kemudian kesimpulannya adalah ia mulai belajar mengenai ketidakberdayaan. Jadi kalau yang pertama itu berdaya, dia bisa memberikan sebuah langkah lain gitu ya. Kalau yang kedua ini nggak berdaya.
Nah, coba diaplikasikan dalam konsep terapi gitu ya. Dalam konsep terapi artinya untuk membuat berani, jadi dalam konsep terapi penting bagi seorang terapis untuk membuat berani orang yang mengalami depresi untuk kembali ke kehidupannya. Misalnya, yang tadinya tidak bersedia meninggalkan rumah, kemudian dia mulai bersedia gitu ya dengan membuat langkah-langkah kecil, misalnya pergi ke bioskop ataupun ke mall. Kemudian kita, terapis itu juga perlu meningkatkan taraf kesulitannya, agar dia semakin berlatih untuk berdaya gitu ya. Meningkatkan taraf kesulitannya menunjukkan mereka bahwa mereka harus dapat mengontrol kehidupan mereka. Kemudian, artinya dalam proses terapi ini kita mendorong adanya motivasi dan pembelajaran serta peningkatan bagi kliennya tersebut gitu ya. Jadi dari hal ini kita melihat bahwa, oh ternyata bisa jadi ketidakberdayaan itu adalah sesuatu hal yang dilatih gitu ya. Nah, boleh kalau misalnya teman-teman nanti, setelah ini, setelah memahami materi ini, kita akan sedikit diskusi gitu ya, di forum Olu. Kira-kira coba dituliskan contoh bagaimana kondisi, baik itu pengalaman pribadi teman-teman mahasiswa ataupun, fenomena yang teman-teman lihat, bagaimana seseorang itu bergerak dari kondisi yang tidak berdaya gitu ya, terus bagaimana cara atau tahapan sehingga akhirnya seseorang ini bisa menjadi seseorang yang lebih berdaya gitu ya. Boleh dieksplor dalam kehidupan sehari-hari bentuk ketidakberdayaan itu seperti apa dan bentuk berdayanya itu seperti apa. Kalau ini contohnya dalam aspek terapi, itu adalah dalam bentuk, orang yang mengalami depresi. Nah, coba kalau misalnya nanti silakan teman-teman buat, teman-teman cari, bentuknya dalam bentuk seperti apa, gitu ya. Bagaimana yang tadinya tidak berdaya, kondisi depresi, kemudian bergerak menjadi kondisi yang lebih berdaya, gitu ya. Oke, nah kemudian lahirlah yang namanya psikologi positif. Dia lahir di Meksiko dengan kolaborasi atau pertemuan dari 3 orang, yaitu Ray Fowler yang menggagas tentang konsep keimanan, perkembangan keimanan, kemudian ada Csikszentmihalyi. Kemudian ada Martin Seligman, itu tepatnya di bulan Desember tahun 1997 sampai Januari 1998 di Akumal, Yucatan, Teluk Meksiko. Oke, kita akan lebih dalam mengenal tentang psikologi positif. Kalau di awal kita perlu kenal dulu sama penggagasnya, kemudian inspiring-nya, temuan-temuannya ataupun penelitian-penelitiannya. Sekarang kita masuk kepada konsep psikologi positif. Oke, nah ini dia ya. Ini sebenarnya kurang lebih sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan kita kembali bahas di pertemuan ini. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa ini ya, health and disease, sehat dan sakit kontinum gitu ya. Nah, di sini perlu perlu kita lihat bahwa sebelumnya gitu ya, ini ada sebuah kondisi, mohon maaf, ini ada sebuah kondisi. Yang satu itu adalah kondisi minus, kemudian kondisi normal, dan kondisi plus. Kondisi minus itu adalah kondisi di mana orang itu mengalami disease gitu ya, neurosis, anger, kemudian anxiety, depression gitu ya. Nah, pada hakikatnya kondisi ini dari minus ke nol itu adalah fokus kepada kelemahan, overcoming deficiencies, avoiding pain gitu ya, mengatasi kesakitan, running from unhappiness, bergerak pada ketidakbahagiaan, kemudian bergerak kepada kondisi netral gitu ya. Jadi apa ya, bisa dibilang sifatnya itu adalah ini, awalnya dia fokus ke weakness, kemudian overcoming deficiencies gitu ya, mencoba untuk mengobati atau mengabaikan, rasa sakit, kemudian mencoba beranjak dari kebahagiaan dan bergerak pada kondisi netral. Nah, sedangkan pada apa, pada health, 0 sampai 100 gitu ya, health model, kita ini berfokus pada well-being, satisfaction, joy, excitement gitu ya. Fokus, pada kekuatan, building kompetensi, membangun kompetensi, terus mencari kenikmatan,
peningkatan kebahagiaan gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya kedua hal ini adalah cakupan dari psikologi positif atau positive psychology. Jadi dari minus sampai ke plus itu adalah bahasan dan cakupan dari positif psikologi. Artinya kalau misalnya bukan berarti psikologi positif itu hanya membahas tentang dari nol ke plus aja, tapi juga dari minus ke plus, dan bukan juga dari nol sampai ke normal aja, tapi sampai ke netral aja, tapi dari minus sampai kepada plus, atau dari kondisi disease model kepada kondisi sehat atau healthy model. Oke, nah psychology menurut Seligman itu harus komprehensif gitu ya. Dia memandang kekuatan sebagaimana dia memandang kelemahan gitu ya. Dia membangun suatu hal yang baik dalam hidup sebagaimana dia memperbaiki itu gitu ya. Kemudian making the lives a normal people. Jadi mereka juga fokus untuk meningkatkan kapasitas orang yang normal sebagaimana concern-nya mereka untuk menyembuhkan berbagai permasalahan patologi. Oke, nah psikologi positif oleh Sheldon and King dalam Compton 2005 menggambarkan bahwa psikologi positif sebagai studi ilmiah tentang ordinary human strength and virtues yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan faktor-faktor yang membuat individu, komunitas, dan masyarakat sukses dan berkembang. Jadi memang fokusnya itu adalah pengembangan manusia gitu ya, yang itu dalam aspek individu, komunitas, dan masyarakat gitu. Oke, nah tadi ya seperti dikatakan bahwa fokusnya itu individu, komunitas, dan masyarakat. Nah, fokus orientasi psikologi positif ada 3 level. Ini kemudian dibuat menjadi level gitu ya. Yang pertama adalah level subjektif, yaitu mempelajari tentang positive subjective states atau emosi-emosi positif seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, cinta, termasuk juga pemikiran-pemikiran konstruktif tentang diri dan masa depan, rasa percaya diri, serta perasaan mampu dan berdaya. Ini ada pada level subjektif. Kemudian level yang kedua adalah level individu, yaitu mempelajari positive individual traits seperti keberanian, kejujuran, kebijaksanaan, yang disebut sebagai kekuatan karakter. Jadi kalau sebelumnya sifatnya sangat personal, sangat subjektif, kalau yang ini lebih kepada trait-trait atau karakter-karakter atau sifat-sifat. Nah, kemudian kita naik level kepada komunitas. Pada level ini, kajian psikologi positif berfokus pada pengembangan warga negara yang baik, menciptakan kehidupan keluarga yang sehat, lingkungan kerja yang sehat, serta kajian-kajian tentang pengembangan komunitas yang positif. Jadi bisa banget kalau misalnya teman-teman itu kepikiran pengen mengembangkan gitu ya, melakukan ini coaching gitu untuk orang-orang yang ada di lapas, untuk anak-anak yang ada anak-anak jalanan, anak-anak yang tinggal di kampung pemulung, itu yang dari minus ke normal, tapi dari normal ke plus itu juga boleh banget gitu ya. Artinya di sini kita nggak spesifik untuk mengurus individu aja gitu ya, personal aja atau subjektif banget, pribadi banget, tapi juga bergerak kepada kesehatan mental dan kebahagiaan komunitas gitu. Oke, nah kemudian sebenarnya slogan atau tadi ya, fokus dari psikologi positif itu adalah human strength, bagaimana, eee, menghadirkan manusia-manusia yang kuat. Nah, human strength ini kemudian dibagi menjadi 2 produk gitu ya, yaitu virtues dan, karakter strength. Nah, ini pembentukan virtues ini gitu, atau pembentukan isi konsep tentang human strength ini sebenarnya mengadopsi dari pendekatan filosofis gitu ya tentang karakter, yang juga mengusulkan hierarki di antara kebajikan, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Jadi mungkin dulu filosof itu sifatnya hanya mengkaji perilaku aja, sehingga orang-orang itu bisa mencapai kehidupan yang bahagia gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam psikologi positif, dia tujuannya berbeda gitu ya. Nah, jadi dulu ketika filosofis ini gitu ya
zaman dulu gitu ya, mereka itu banyak melakukan diskusi dan mencoba menghitung kebajikan utama, mencoba untuk mengumpulkan kebajikan-kebajikan utama itu apa aja. Akhirnya ditemukanlah ada kebijaksanaan, keberanian, cinta, dan lain sebagainya. Nah, dari virtues ini kemudian dibuat klasifikasi karakter strength atau kekuatan karakter yang membawa konten-konten psikologis yang kaya dan strategi pengukuran ya, dan karenanya kekuatan penjelas keluar dari ranah dan jangkauan filsafat. Jadi sebelumnya ini topiknya tuh filsafat banget gitu ya. Topiknya tuh filsafat banget, tapi kemudian diberikan warna psikologi itu dengan menghadirkan kekuatan strength yang sangat kental dengan nuansa-nuansa psikologi. Plus di apa namanya? Sudah dilengkapi dengan bagaimana teknik pengukuran gitu ya. Terus serta peningkatannya sehingga akhirnya itu nggak lagi filosofis banget atau nggak lagi punyanya orang filsafat banget, tapi sudah berkembang, sudah dikembangkan menjadi punyanya orang psikologi atau sesuai dengan ranah dan bidangnya psikologi. Oke, ini dia ada 6 virtues gitu ya. Terdapat 6 virtues kategori kebajikan yang ditemukan secara konsisten dari survei sejarah. Jadi Seligman ini melakukan survei dengan apa namanya? Ke berbagai kebudayaan, sejarah gitu ya, dari waktu ke waktu sehingga akhirnya ditemukanlah kebijakan-kebijakan yang dianggap konsisten. Ini. Nah, jadi ini dia, Martin Seligman dan rekan-rekannya mempelajari semua agama besar dan tradisi filosofis dan menemukan bahwa 6 kebajikan yang sama. Ada 6 kebajikan yang berlaku di berbagai tradisi, berbagai agama gitu ya, yaitu keberanian, kemanusiaan, keadilan, dan 3 yang lain. Dan dibagikan di hampir semua budaya selama 3 milenium. Jadi ternyata yaitu berlakunya panjang sekali selama 3 milenium atau 3.000 tahun gitu ya. Karena kebajikan ini dianggap terlalu abstrak untuk dipelajari secara ilmiah. Coba teman-teman bayangkan belajar tentang keadilan. Abstrak banget ya bentuk dari keadilan itu apa. Gitu ya. Kemudian praktisi psikologi positif kemudian memusatkan perhatian mereka kepada kekuatan karakter yang diciptakan oleh kebajikan dan menciptakan alat untuk mengukurnya. Jadi dari sini gitu ya, kemudian diturunkan kira-kira karakter-karakter apa saja yang lahir dari wisdom dan dari 6 virtues ini gitu. Oke, kita lanjut. Oke, ini mohon maaf agak lompat. Kita agak back lagi pada konsep karakter strength atau human strength gitu ya. Jadi pada hakikatnya meskipun dengan kesulitan hidup mayoritasnya orang-orang menata hidupnya dengan penuh kewibawaan dan memiliki tujuan. Jadi kenapa sih akhirnya kita itu fokus ke human strength gitu, karena pada hakikatnya sekalipun manusia itu mengalami kesulitan hidup, mereka tetap menata kok kehidupannya agar hidupnya itu lebih bahagia, berusaha menata itu dengan penuh kewibawaan dan punya tujuan, punya mimpi gitu ya, punya target. Nah, psikologi positif mengadopsi perspektif optimis terhadap potensi manusia, motivasi dan kapasitas. Dan ini di sini kalau bisa kita lihat nuansanya itu humanistik banget gitu ya. Dan sangat dekat dengan psikologi humanistik dengan metode ilmiah. Jadi psikologi itu metode humanistik ya dengan metode ilmiah udah dikolaborasikan. Nah, kemudian apa sih perbedaan psikologi positif sama psikologi humanistik? Yang membedakan psikologi positif dari psikologi humanistik terutama pada tahun 1960 sampai 1970 dan dari gerakan berpikir positif lainnya adalah ketergantungan psikologi positif pada penelitian empiris untuk memahami orang dan kehidupan yang mereka jalani. Jadi kalau sebelumnya itu psikologi humanistik itu tidak terlalu menekankan yang namanya pemahaman ilmiah. Kenapa? Karena potensi untuk argumentasinya terbantahkan itu jauh lebih besar. Tapi psikologi positif ini sangat menekankan pada penelitian-penelitian empiris. Ini ya, kaum humanis seringkali skeptis tentang metode ilmiah dan apa yang bisa dihasilkannya, tetapi tidak dapat menawarkan alternatif selain wawasan bahwa orang-orang itu baik. Jadi konsepnya doang mereka matang, tapi terkait dengan metode ilmiah, kemudian tawaran-tawaran alternatifnya itu nggak ada. Sebaliknya, psikologi positif melihat kekurangan dan kelemahan sebagai otentik dan setuju dengan
dengan pemahaman ilmiah. Jadi kalau psikologi humanistik itu over positif gitu ya, terlalu positif memandang manusia. Tapi kalau misalnya psikologi positif itu benar-benar melihat bahwa manusia itu memang memiliki kekuatan dan kelemahan, dan itu diterima dengan baik. Artinya yang tadi, bahwa manusia itu nggak cuma dari nol netral ke positif aja loh, tapi juga minus ke netral dan netral ke positif gitu ya. Oke, nah ini dia karakter strength. Jadi karakter strength itu jadi ketika menentukan atau menyusun karakter strength, Seligman itu menentukan berdasarkan beberapa kriteria gitu ya, yaitu dia stabil dalam berbagai situasi dan waktu. Jadi eh, dia tetap dianggap sebagai dia tetap ada gitu ya, nggak basi gitu kan. Terus kemudian diberi nilai dan haknya sendiri walaupun dia tidak terlalu diperhatikan. Kemudian diakui dan dihargai di hampir setiap budaya, dianggap tidak kontroversial dan independen dari politik. Dan yang terakhir adalah sosial menjadikan panutan. Jadi, sifat ini dijadikan panutan sehingga mereka yang memiliki sifat tersebut jadi gini, karena sifat ini dijadikan panutan sehingga akhirnya, orang itu mudah untuk mengenali sifat-sifat karakter strength ini, gitu ya. Itu tadi kriteria utama dari karakter strength yang disusun oleh Seligman dan teman-temannya. Nah, ini dia bentuknya ya, teman-teman. Bentuk gambarnya. Jadi ini ada wisdom and knowledge, ada justice, temperance, kemudian transcendent, humanity, courage. Nah, sifat turunan atau karakter strength dari virtues, wisdom and knowledge itu ada creativity, curiosity, open-mindedness, love of learning, perspective. Kemudian dari keadilan, justice ada citizenship, fairness, leadership. Kemudian ada juga temperance, forgiveness and mercy, humility, modesty, prudence, self-regulation. Ada juga transcendental, spirituality, humor, hope, gratitude, and appreciate of beauty and excellence. Ya, ada humanity, ada love, kindness, dan social intelligence. Courage, ada bravery, persistence, integrity, dan vitality. Ini dia. Kalau tadi bentuknya gambar kayak gini, sekarang bentuknya matrix gitu ya. Nah, jadi kekuatan kognitif itu berupa kebijaksanaan dan pengetahuan. Ada kekuatan interpersonal yang digambarkan oleh virtues humanity, kemudian ada kekuatan emosional yang diwakili oleh virtues courage, kemudian kekuatan kewarganegaraan atau civic gitu ya, diwakili oleh berkeadilan, kemudian kekuatan menghadapi dan mengatasi hal yang tidak menyenangkan. Itu ada diwakili oleh virtues temperance, dan kekuatan spiritual diwakili oleh virtues transcendent. Nah, ini teman-teman bisa apa? Bisa didalami dan dibaca kembali. Oh ya, nanti di pertemuan saya lupa, kayaknya pertemuan 6, 7 dan 8 teman-teman diminta untuk membuat kelompok gitu ya, yang terdiri dari 2 sampai 3 orang, mungkin disamakan aja dengan, kelompok tugas akhirnya, kemudian silakan pilih kekuatan strength apa, gitu ya, dari 24 karakter strength ini. Insya Allah cukup dan nggak boleh ada yang sama ya, nggak boleh ada yang sama. Silakan dipilih kira-kira, mau ambil kekuatan strength yang mana, untuk dibahas, untuk dipresentasikan, dan untuk dijadikan sebagai bahan tugas akhir. Oke, nah ternyata teman-teman, ini saya kenalkan bahwa ternyata konsep virtue itu ada juga dalam konsep psikologi, yaitu dalam konsep psikologi Islam. Nah, ini saya ambil dari buku saya yang berjudul tentang psikologi Ghazalian. Oke, nah kalau sebelumnya itu teman-teman familiar dengan kata human strength, kalau dalam psikologi Ghazalian itu istilahnya itu adalah human excellence atau keutamaan manusia, seperfect-perfectnya manusia, gitu ya. Nah, kemudian di sini keutamaan manusia itu menurut psikologi Ghazalian itu adalah psikologi yang dibentuk atau dirampungkan, disarikan dari pemikiran-pemikiran dari Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh Islam, gitu ya. Nah, di sini dalam konsepnya Imam Al-Ghazali bahwa seseorang itu mencapai
keutamaan sebagai manusia itu ketika mereka telah mampu mengharmonikan 4 komponen jiwa dalam dirinya, gitu ya, sehingga dapat memunculkan virtue. Di sini istilahnya bukan virtue sebenarnya, tapi lebih kepada ummahatul fadhail atau induk keutamaan, gitu. Nah, ini dia kita kenalan dulu sama 4 komponen jiwa. Jadi 4 komponen jiwa itu ada akal, ghadab, syahwat, dan adalah. Akal itu adalah kemampuan kita untuk berpikir secara rasional gitu ya. Ghadab itu adalah dorongan untuk menghindari keburukan, melindungi diri gitu ya. Kalau bisa dibilang ini arahnya lebih ke, kalau dalam psikoanalisa, dia itu arahnya lebih kepada insting insting antara insting insting hidup dan insting mati. Terus kemudian ada syahwat itu dorongan untuk insting mati, maaf, godop itu insting mati. Kemudian insting hidupnya itu adalah syahwat. Kurang lebih ya, syahwat itu adalah dorongan yang dimiliki oleh jiwa manusia untuk mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, kesenangan gitu. Orientasinya ada pleasure, ya. Kalau godop itu adalah melindungi diri, menjauhi keburukan, mendapatkan ketenangan, kenyamanan gitu. Mendapatkan ketenangan, pokoknya hal-hal yang sifatnya, perlindungan, keamanan, dan lain sebagainya. Terus kalau adalah ini adalah, norma-norma yang mungkin kalau kita, sampaikan ini adalah norma-norma agama, gitu ya. Oke, kemudian, nah di sini, Ummahatul Fadhail atau induk keutamaan atau virtues yang dimiliki oleh psikologi Ghazalian itu ada 4, gitu ya. Yang pertama ada hikmah atau kebijaksanaan, kemudian ada keberanian atau syaja'ah, kemudian ada ifah atau pengendalian diri, dan adl atau keadilan. Nah, ini nanti mungkin teman-teman akan menemukan beberapa istilah yang secara bahasa Indonesia itu sama, tapi bahasa Arabnya beda. Ini karena mungkin apa ya, kita masih punya keterbatasan untuk memaknai istilah-istilah tersebut, karena pada hakikatnya istilah yang digunakan itu adalah istilah-istilah bahasa Arab. Cuman kita masih mencari istilah bahasa Indonesia yang sekiranya dapat menggambarkan istilah itu. Oke, sekarang virtues jenis pertama atau ummahatul fadhail atau induk keutamaan jenis pertama yaitu hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah atau kebijaksanaan, yaitu mengetahui kebenaran dan kesalahan pada semua perbuatannya. Dalam hal perbuatannya itu sifatnya usaha-usahanya, gitu ya, usaha-usahanya. Gitu ya. Terus kemudian syaja'ah itu adalah menempatkan keberanian dalam keseimbangan. Mohon maaf, keseimbangan, tidak menjadi seorang yang pengecut, maksudnya keberaniannya itu tidak terlalu rendah sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang pengecut, kemudian keberaniannya juga tidak terlalu tinggi sehingga dia menjadi seorang yang sembrono dan nekat. Kemudian dalam hal ini yang unik itu adalah bahwa seorang manusia yang utama gitu ya, yang memiliki keutamaan, dia ternyata memiliki pengendalian diri, yaitu mampu menjaga dirinya dan menghadirkan kesopanan sehingga terlindung dari keburukan. Jadi dia senantiasa menjaga dirinya agar tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kekurangan gitu ya. Ibarat, dia selalu menjaga dirinya itu tidak tidak dalam keadaan sakit gitu ya, atau, disease model tadi, baik itu ya misalnya kecemasan berlebihan atau nggak pernah cemas gitu ya, itu kan juga salah. Jadi dia selalu melakukan pengendalian diri. Nah, kemudian ada adil atau keadilan. Nah, sebenarnya adil ini itu bukan bagian dari virtues gitu ya, bukan bagian dari ummahatul fadhail. Tapi, jadi gini, seseorang itu memiliki keadilan ketika dia telah memiliki hikmah, syaja'ah, dan ifah gitu ya, telah memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Nah, balik lagi, ini tuh konsep, 3 virtues ini sebenarnya konsep yang cukup abstrak, sehingga kita coba turunkan atau, kalau di sini sebenarnya Imam Al-Ghazali mencoba dari perilaku-perilaku ini atau dari virtues-virtues ini, ummahatul fadhail ini kemudian diturunkan dalam bentuk beberapa karakter atau beberapa perilaku. Nah, ini dia perilakunya. Oke, ini dia ya. Karena tadi virtues-nya cuma 3, artinya kalau misalnya adil itu atau keadilan itu adalah kolaborasi dari 3 virtues ini, jadi, nggak masalah ya. Maksudnya jadi ya akhirnya kita cuma tulis 3 aja. Oke, yang pertama ada hikmah. Jadi kekuatan karakter turunan dari hikmah itu adalah seseorang yang memiliki pertimbangan yang baik atau husnul tadbir gitu ya. Penilaian yang tepat atau jaudat azin. Kemudian kecepatan berpikir atau sakabat ar-ra'yi. Ini mohon maaf ar-ra'yi. Kemudian pakai y
pakai ya gitu ya. Kemudian pemikiran yang benar atau syawab az-dzan. Nah, ini bahasa Arabnya dan padanan bahasa Indonesianya ya, sekiranya sepadan gitu ya. Kemudian dari keutamaan syaja'ah gitu ya, muncul kemudian karakter-karakter apa saja karakternya, yaitu, kemuliaan atau karam, kemudian keberanian atau najah, percaya diri atau kiber nafs gitu ya, ketahanan atau ihtimal, kemudian santun atau hilm, teguh pendirian atau sabat, kesatria syahamah, keluhuran itu nubel, kemudian kompeten itu wakar. Kemudian ifah itu menghadirkan karakter malu, memaklumi, musamahah, sabar, dermawan. Dermawan di sini diistilahkan sebagai saha. Kemudian memiliki kalkulasi keuangan yang baik, yaitu husnul at-takdir, kemudian lembut atau damasah, kemudian memiliki disiplin keuangan atau intizam, kemudian memiliki penampilan yang baik atau husnul al-hay'ah, qanaah, tenang atau hudu, hati-hati dan waspada atau wara, humoris tolakoh, ceria zaraf, dan jujur serta aseptif atau musaadah dan empati atau tasahud. Nah, sebenarnya dalam konsepnya Imam Al-Ghazali itu Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa apa sih kondisi buruknya atau kondisi yang tidak baik gitu ya, atau kejelekan dari sifat ini. Misalnya husnul tadbir, pertimbangan yang baik gitu ya. Ada kalau kondisinya kelebihan dan kekurangan, itu dia akan memunculkan perilaku apa gitu ya, memunculkan karakter seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin tidak tidak apa namanya, tidak saya jelaskan dengan detail karena ini sekadar pengetahuan aja untuk teman-teman gitu ya, terkait dengan, bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu juga ada konsep virtues atau konsep keutamaan yang istilahnya, eee, Imam Al-Ghazali sebut sebagai Ummahat al-Fadhail. Oke, itu dia, topik perkuliahan kita pada video kali ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi dengan hal yang lain. Silahkan dipahami dengan yang baik. Selanjutnya, mohon bisa mengerjakan tugasnya di Alu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.